kolaborasi, diskusi, apalagi yang nampaknya memungkinkan disupport oleh pemerintah daerah, kami siap. Ya. Namanya Bapak Teddy, sarjana sosial. Dan di sini rupanya sudah kumpul nih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Teman-teman, sahabat kabar Merpasudan, pada edisi kali ini saya akan mengupas sepak terjang sosok Bapak Teddy Koswara, sang pelopor, kreator, juga inovator. Beliau adalah sosok yang banyak ide dan banyak action. Di rumah edukasinya, MR Pasundan akan bincang-bincang bersama beliau, juga istrinya, juga dari dinas terkait yang membawahi beliau dan membina selama ini. Dan sekarang saya berada di pekarangan rumahnya. Suasananya rindang hijau, ada hutan di dalam rumah. Seperti apa konsepnya? Kita akan langsung saja. Ibu RW-nya ini nih, giat. Ya, ini di rumah bunga, tepatnya Bapak RW. Ini klasik ya teman-teman ya, dan luar biasa. Saya lagi sini dulu, nanti kita akan lihat di sebelah. Ini rumah beliau estetik sekali ya. Nah, kita tanya dulu nih pemilik rumahnya nih, Pak RW, kok ini ruangannya banyak bunga dan banyak ukiran kayu nih buat mebeler? Betul Pak, jadi kita konsepnya urban jungle karena kita adalah penggiat lingkungan dan pencinta lingkungan juga. Jadi kami ingin memasukkan konsep ramah lingkungan di dalam rumah, seperti itu kurang lebihnya Pak Mister Pasundan, sehingga ketika kita memelihara lingkungan, ketika kita ada impact-nya, feedback-nya, itu ada nilai kepuasan, nilai kesejukan, nilai keindahan ada di dalam rumah. Hadirlah suasana kita di dalam rumah. Seperti itu konsepnya. Nah, dengar-dengar di sebelah tuh ada apa namanya, rumah apa Pak? Rumah edukasi. Rumah edukasi. Jadi konsepnya rumah edukasi kami itu adalah biokonversi dengan maggot BSF. Kenapa dinamakan biokonversi? Jadi kami mengolah sampah dengan menggunakan bantuan larva. Larva itu kita namakan BSF, Black Soldier Fly, karena memang larva itu berasal dari Amerika Utara. Nah, kemampuan larva itu mereduksi sampah itu sampai 5 kali bobot tubuhnya. Jadi satu langkah efisiensi yang luar biasa besarnya. Ketika kita memproses sampah organik untuk jadi kompos, itu kita membutuhkan step langkah yang cukup banyak, bahkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Tapi ketika sampah organik itu kita berikan ke larva BSF tadi, larva itu akan direduksi oleh BSF tadi, kemudian bekas makannya atau bekas maggotnya sudah otomatis jadi kompos. Langsung gitu ya? Langsung, tanpa harus diproses lagi. Dan itu nutrisinya, kandungan proteinnya, kandungan unsur haranya luar biasa bagusnya dibanding dengan kompos-kompos yang buatan secara fermentasi itu. Kemudian produk-produk olahan yang bisa kita kembangkan dari kompos dari maggot itu bisa untuk ternak ayam, ternak berbagai unggas, ternak
ikan. Nah, itu ada simbiosisnya. Ketika kita beternak untuk unggas, kotoran unggas itu bisa kita berikan untuk pakan maggot itu lagi, gitu. Direduksi dengan sampah-sampah yang lainnya. Kemudian kita kasihkan kepada ikan untuk pakan ikan dengan sistem bioflok. Air ikan itu pun karena sudah terfermentasi bisa kita jadikan sebagai pupuk kucur ataupun pupuk organik sayur. Selain itu kita bisa memproses maggot itu karena kaya dengan protein untuk menjadi pakan olahan. Bahan bakunya sederhana saja, semuanya berbasis dari sampah, yaitu ampas tahu, kemudian ampas tahu, kemudian buah-buahan busuk, sayur-sayuran busuk kita mixing, kemudian untuk proteinnya kita blending si fresh maggot tersebut, kemudian kita mixing, kemudian baru kita bikin semacam fermentasi dalam bentuk anaerob. 7 hari prosesnya sampai keluar jamur itu sudah jadi pakan olahan yang memang berkualitas tinggi. Jadi kami bukan menamakan itu pakan alternatif, tapi bagi kami itu adalah pakan unggulan karena memang protein nutrisinya seimbang dan sangat bagus. Nah, boleh tahu Pak, Bapak menggeluti ini sudah berapa lama? Kami menggeluti ini ketika dibina oleh KLHK dalam bentuk e-learning karena ini merupakan satu program pemerintah dan bagus untuk kita kembangkan untuk ketahanan pangan maupun kelestarian lingkungan, yaitu pada tahun 2018. 2 tahun lalu ya? Ya, 2 tahun yang lalu. Bupati pernah kesini Pak? Kebetulan Bupati sangat in dengan hal-hal yang seperti ini. Selain untuk kelestarian alam dan ketahanan pangan, beliau mensupport dan terus akan memberikan supporting dalam bentuk yang lainnya. Bahkan rumah edukasi biokonversi maggot kami pun sudah diresmikan oleh beliau yang rencananya diproyeksikan untuk dari berbagai daerah se-Kabupaten Subang ini untuk beredukasi di sini. Saya dinobatkan sebagai Jawara GSS. GSS ya? Ya, singkatan dari gerakan Sapa Pahit Sama Manis. Sama Manis. Yang mana itu adalah merupakan program Pemkab Subang. Dalam bentuk edukasi itu menurut kami sudah bentuk dari gerakan Sapa Pahit Sama Manis. Berapa anggotanya Pak? Untuk GSS yang ada di Pokja Kampung Keluarga Berkualitas itu 10. Namun dari setiap kecamatan se-Kabupaten Subang ini ada kelompok keluarga berkualitas yang memang digagas oleh DP 2 KBP 3A. Dan untuk GSS-nya sendiri pembina kami adalah Bapak Haji Sawal dari BKAD. Oke, Pak, boleh kita lihat nanti di lokasi edukasinya? Baik, bisa masuk. Oke, kita ke sana ya. Kita lihat ke sana. Nah, kita akan ke sana teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman nih. Kita bisa lihat situasi yang memang hutan seperti dalam rumah. Ya. Ini seperti apa dan bagaimana programnya juga seperti apa. Nah, kita lihat dulu sisi rumahnya, kita bedah. Hari ini kita bedah judulnya ya. Kanan kirinya. Dan seperti apa suasananya kita bisa melihatnya. Dan dari belakang pun teman-teman ternyata semuanya hijau. Ya, semuanya hijau. Keren sekali ya. Dan teman-teman, kita akan menuju kelompok pemuda tani KPT Bina Tani Taruna Blok Cibogo RW 12 Dangder Kecamatan Subang. Ya, dan di sini ada kelompok wanita tani juga, namanya kelompok Tani Mutiara. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kita lihat nih rumah edukasinya. Ini teman-teman nih rumah edukasinya. Ya, ini ada bibit-bibit kelengkeng, bibit rambutan. Rumah edukasi pengolahan daur ulang PDU sampah organik
biokonversi Magot BSF. Pembina GSS BKAD Kabupaten Subang dan DP2K BP3A. Ketua PDU TPS 3R Bapak Teddy Koswara SOS, Sarjana Sosial. Yuk kita masuk. Nah. Dan ini ada Pak Teddy-nya sudah menunggu kita. Assalamualaikum Pak RW, Pak Teddy. Selamat datang Mr. Pasundan di rumah edukasi kami. Wih, boleh dijelaskan nih. Siap Mr. Pasundan. Jadi sebenarnya yang kami tampilkan di rumah edukasi itu bukan sesuatu yang besar secara fisik, tapi kami ingin menyampaikan satu pesan yang mana mungkin itu bernilai edukasi. Kami berharap apa yang kami edukasikan ini punya nilai manfaat, khususnya bagi rekan-rekan semuanya, khususnya lagi kepada subscribers. Jadi yang kami kembangkan di sini adalah pengolahan daur ulang limbah, yang mana limbah dimaksud adalah sampah organik, bisa sampah organik dapur maupun sampah organik yang lain-lainnya. Yang selama ini kita ketahui bersama bahwa sampah itu merupakan persoalan yang tidak pernah terselesaikan. Kenapa demikian? Karena sampah organik itu selain menimbulkan bau, merupakan juga sumber penyakit. Nah, dengan bantuan alat larva yang kita namakan black soldier fly, itu bisa mampu direduksi oleh larva tersebut 5 kali berat tubuh larvanya. Ini ya Pak ya? Nah, itu boleh fakta-fakta unik yang bisa kita lihat dari larvanya seperti itu. Dan manfaatnya juga luar biasa besarnya, karena selain mereduksi sampah yang mana hasil reduksinya sudah langsung jadi pupuk organik padat, juga larvanya itu sendiri sebagai sumber pakan 1000 ternak. Jadi berbagai macam ternak bisa mengkonsumsi larva itu dengan kandungan protein yang luar biasa tingginya. Seperti itu. Oke. Ya, ini teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh ini apa nih Pak? Itu adalah pakcoy, yang mana pakcoy ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan dari hidroponik dan aquaponik. Oh, hidroponiknya ini ya. Jadi kalau aquaponik seperti ini gabungan dari aquaculture sebenarnya. Jadi nutrisi kebutuhan tanamannya itu dipenuhi oleh sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam kolam ini. Nah, ini di bawahnya bisa beternak ikan, di atasnya kita bisa bertanam. Iya. Nah, kelebihannya untuk ikan itu karena airnya tersaring, tertreatment, sehingga kembali ke kolam itu sudah dalam kandungan oksigen yang memang kembali lagi normal. Nah, kalau ini adalah hidroponik. Ini berbeda dengan aquaponik. Kalau hidroponik itu sumber proteinnya kita sediakan dari cairan, yang pada umumnya hidroponik itu diasup nutrisinya dari cairan yang berasal dari abemik. Nah, seperti ini. Cuma karena kami di sini mengembangkan pengolahan sampah, abemik ini kita buat dari organik semuanya. Jadi proses ini adalah proses organik semuanya, yang mana nutrisinya kita kembangkan dari pengolahan fresh maggot ini sendiri. Fresh maggot ini ya. Nah, kalau ini adalah azolla. Azolla ini sejenis ganggang, tapi dia punya kelebihan kaya akan protein nabati. Jadi kita budidayakan untuk menambah unsur protein nabati ketika kita membuat pakan olahan. Khusus buat pakan olahan ya. Betul. Di sini berarti Bapak juga memproduksi dan untuk keluar juga bahan olahannya, enggak? Dijual? Untuk sementara kami masih memproduksi untuk skala kebutuhan pribadi, kebutuhan kelompok kami. Nah, nanti ketika kami melakukan riset dan diketemukan nutrisi yang seimbang, baru kami akan melangkah untuk komersil. Oke. Sekira ini yang ini apa nih Pak? Ini adalah kolam ikan yang kita namakan
bioflok. Bioflok. Jadi beternak ikan dengan bioflok itu, air ini kita olah terlebih dahulu dengan sistem fermentasi. Jadi kita berikan prebiotik, kemudian makanan prebiotik itu sendiri, kemudian Ini ada ikannya, Pak? ini ada ikannya. Ada ikannya. Ini azola, sama selain nanti dimakan langsung oleh ikan tersebut, juga dia bisa mampu mentreatment air sehingga kotoran-kotoran air ini bisa dibersihkan oleh ganggang yang kita namakan azola. Kemudian air kita naikkan ke rangkaian aquaponik di situ. Jadi nilai tambah bagi pengelola ikan ini untuk kita proses menjadi tanaman sayur-sayuran. Nah, cuma ini belum kelihatan karena memang tanamannya masih kecil-kecil. Nah, karena ini sudah air yang terfermentasi, limbah air ini pun bisa kita pakai untuk pupuk organik cair. Seperti itu. Oh. Ya. Jadi Iya. ada simbiosis Mutualisme ya. Oke, kita akan lihat larvanya, Pak, boleh? Mari kita lihat seperti apa penampakan larvanya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini yang sampah organik ya? Ya, ini apapun sampah organiknya, baik sampah dapur maupun sampah pasar. Ini apa namanya? Larva black soldier fly. Yang ini nih, Pak ya? Ya, atau kita lebih mudahnya kita namakan maggot. Maggot ya. Ya. Berarti yang kita minum tadi es maggot ya? Nah. Ini ayamnya juga Suka ya? suka sekali dengan larva ini. Itu nanti kalau udah jadi Nah, ini sumber protein yang sumber proteinnya ya? luar biasa besarnya. Bisa langsung kita kasihkan misalkan ke ikan seperti ini. Iya. Bisa kita olah dalam bentuk pur ya, Pur untuk itu ya? makanan tambahan lainnya. Oke. Yang sebelah situ, Pak? Kalau itu adalah kandang lalatnya. Jadi Kandang untuk lalatnya. budidayanya seperti ini. Jadi lalat ini punya suka di bawah sinar matahari yang intensitasnya tinggi. Maka atapnya kita buat semacam ini transparan. Terang ya, transparan ya? Iya. Nah, nanti mereka bertelur di sela-sela papan yang kita sediakan di situ, atau kita namakan itu adalah egis ya. Egis, tempat Ya, bertelur ya? tempat bertelurnya. Nah, ini ada sesuatu yang unik, Mr. Pasundan. Mm-mm. Larva ini setelah kawin jantannya mati. Oh gitu, oh Ya, kayak jangkrik. jangkrik. Ya. Jangkrik. Nah, si betinanya setelah bertelur. Jadi satu butiran telur antara jantan dan betina itu bisa menghasilkan 1 sampai 3.000 larva. Larva. Ini yang meninggal ini, mati itu? Nah, ini terdakwa ya, Terdakwa? setelah mereka kawin. Oh, ada juga terdakwa di sini ya. Makanya jangan suka kawin. Nanti jadi terdakwa, ya. Tapi nanti ini buat apa nih, Pak? Itu untuk pakan ikan juga, jadi nggak ada yang kebuang. Oh, nggak ada yang kebuang ya. Semuanya multi manfaat ya. Nah, ini kayak akan omega 3, 6 dan 9. Kita kasihkan ke ikan, itu langsung disantap. Oh, udah renyah lah kalau itu bilang ya. Caranya. Udah renyah dia, lihat. Ikannya langsung, lele lagi nih tuh. Wih, luar biasa. Ini Pak Teddy sangat bermanfaat sekali. Dan ini bisa dibudidayakan di rumah-rumah ya, Pak ya? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa ya. Iya. Nah, ini ayamnya. Jadi ini ayam boiler, tapi ketika nanti dipotong jangan salah rasanya seperti ayam kampung. Ayam kampung. Oh, karena dia nggak pakai kimia. Iya. Ya. Wih, nanti besok lebarannya saya bawa nih kamu nih. Nah, itu. Wih, broiler tapi makanannya alami, ya. Daya tahan tubuhnya. Dan juga tubuhnya jauh lebih kuat ya. Dan luar biasa ini Pak Teddy sebagai pelopor. Kita warga Subang patut berbangga kepada beliau nih, yang sudah menggerakkan dan mendirikan rumah edukasi. Dan Pak Bupati ini wajib bangga Subang memiliki orang-orang yang seperti ini, seperti Pak Teddy ini,
Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau belajar, bisa datang ke sini ya. Nanti saya cantumkan apa namanya alamatnya. Ini pakan olahannya, Pak. Nah, ini pakan olahannya. Nah, ini nanti siap kita luncurkan. Ini pupuk organik padat. Jadi bekas reduksi dari sampah. Ini sudah langsung ini, dan ini sudah siap ditampung oleh Dinas Kehutanan. Kemudian ini pupuk organik cair. Kira saya madu. Berbasis sampah, dan ini kandungannya luar biasa, bisa dilihat. Ini potensi yang luar biasa untuk pupuk. Selain itu ada asam amino yang kami buatkan. Asam amino ini berupa hormon aplikasinya, jadi mudah diserap baik untuk tanaman maupun untuk hewan. Ini komposisinya luar biasa. Wih, mantap ya. Kemudian ini adalah dry maggot. Dry maggot ini yang maggot kita keringkan, bisa untuk pakan yang ikan. Kami sarankan untuk ikan hias. Ikan hias terutama ya? koi, ini warnanya nanti akan muncul luar biasa. Oke, terima kasih Bapak kita. Semoga sukses terus dan memberi manfaat buat banyak orang, makin maju dan Subang semakin dikenal karena prestasi warga-warganya. Subang Jawara, Jawa Barat istimewa, juara. Jawa Barat juara. Blok Cibogo Bringas. Ringas, bersih, inovatif, guyup, agar Setelah saya bincang-bincang cukup lama, sekitar 20 menit di tempat demplon rumah edukasi, saya akan kembali ke dalam menemui yang lainnya bersama Pak Teddy. Ya, ini anggrek. Ini, dan kita akan lihat seperti apa. Ternyata yang punya rumah sudah ada di sini. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, Pak. Nah, ada ibunya juga nih. Wah, dan ada satu lagi nih ibu kita nih. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya teman-teman ya. Luangkan waktunya untuk kita tanya-tanya seperti apa. Jadi Koswara, Pak. Pak Teddy Keswara. Dengan ibu Sama saya Ecin. Ecin Keswara. Ini istrinya beliau ya, Bu RW. Ini beliau di RW loh teman-teman. Dan satu lagi dengan ibu siapa, Bu? Saya Ibu Eri, Kasubag UU PTDP 5. Wih, sengaja datang ke sini ya, Bu ya? Iya. Oh, luar biasa. Kita akan tanya dulu, Bapak, apa yang bisa diberikan informasi buat masyarakat nih tentang, tadi saya udah keliling shoot rumah Bapak, kanan kiri depan belakang semuanya warna hijau dan pepohonan, tanaman. Tadi tentang biokonversi sudah kami jelaskan. Mungkin saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan warga dalam biokonversi maggot BSF ini. Nah, kami di bawah pembinaan DP 2KB P3A dan di bawah pembinaan Badan BKAD dari BKAD berinovasi untuk melibatkan warga sekitar dalam hal pengolahan sampah dengan biokonversi maggot. Maggot dengan ukuran 10 gram yang kita rencanakan ataupun kita asumsikan bisa menghasilkan 40 kg, itu kita titipkan di pokja. Setiap pokja satu box dengan orientasi sekitar 40 kg. Namun nanti bentuk simbiosis dalam bentuk ekonominya, warga ini mendapatkan biaya untuk pembesaran senilai Rp3.000 1 kilonya. Jadi asumsinya bagi kami, selain nanti pokja itu dengan box magotnya mampu mengambil sampah organik dapur dari 5 sampai dengan 10 kepala keluarga, maka kami yakini persoalan sampah di lingkungan kami ini selesai, khususnya untuk sampah organik yang memang selama ini jadi persoalan, jadi kendala. Nilai ekonomisnya bagi mereka
selain mereka menarik sampah, mereka mendapatkan tambahan penghasilan Rp3.000 1 kilonya, seperti itu. Dan kemudian secara umum kami harapkan dan kami bentuk branch-nya, jadi kami merubah pola berpikirnya yang tadinya kami edukasi untuk memunculkan kepedulian terhadap sampah tidak berhasil. Sekarang mindsetnya kita rubah, mereka lah yang butuh dengan sampah, dan itu terjadi di kampung kami. Seperti itu. Dengan Ibu, apa program yang ini untuk kalangan ibu-ibu terutama di lingkungan sekitar dari program Bapak ini? Betul Pak, karena memang sudah program yang sudah diterapkan juga sudah berjalan di Pokja. Selain nanti untuk mengamankan sampah organik dapur, kami juga akan menerapkan untuk penanaman sayurannya. Jadi nanti kasgot atau untuk limbah dari dari magotnya itu bisa dijadikan pupuk untuk sayuran. Jadi selain mendapatkan dari magotnya, jadi ibu-ibu juga bisa langsung mengkonsumsi sayuran hidroponik, sayuran yang ditanam sendiri, atau bahkan jika memang produksinya banyak bisa dijual juga ke tetangga, dan itu juga menjadi tambahan penghasilan untuk keluarga. Semuanya itu untuk program ketahanan pangan, kelestarian alam, dan juga untuk zero waste untuk Subang. Jadi untuk masalah sampah sudah bisa diatasi, khususnya di lingkungan kami. Oke, biar Subang zero waste ya. Itu memang betul. Ada berapa tim atau berapa kelompok yang bergabung sama Ibu? Untuk saat ini jumlah total kelompoknya itu 18 Pak. Cuman itu terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari remaja sampai ibu-ibunya juga ada gitu. Untuk remajanya kami bentuk dalam kelompok remaja tani Pak. Jadi remaja tani juga bisa mengolah di rumah edukasi. Dan untuk sementara untuk aplikasinya sekarang sudah berjalan di 10 orang yang menjadi kelompok kami. Dan itu sudah berjalan dan itu sudah aman. Satu rumah Pokja kami yang memang sudah mengolah sampahnya sendiri bisa mengamankan sampai 10 rumah sekitarnya gitu. Satu orang? Dari satu orang mengamankan 10 sekitarnya. Betul. Wah, ini Subang benar-benar bisa clean ya. Clear. Bisa bebas sampah ya, bisa Jadi clear. itu untuk waktunya hanya 14 hari Pak. Jadi dalam 1 bulan setiap Pokja itu bisa panen 2 kali. Jadi sekarang sudah yang mengelola sampah itu mereka sudah butuh sampah. Jadi tetangga-tetangganya yang memang punya kelebihan dari sisa-sisa makanan, pokoknya dari sampah organik dapurnya bisa langsung mengantarkan ke Pokja. Jadi nggak dibuang langsung ke tempat pembuangan sampah Pak. Jadi sampahnya juga tidak dicemari. Sudah dipilah dari sumber. Sudah dipilah dari sumbernya untuk di lingkungan kami Pak. Oke, semoga terus memberikan manfaat ya. Insya Allah. Dan maju dan menjadi amal yang baik buat Amin. kedepannya. Dan satu lagi nih dari dinas Ibu Eri, apa pembinaan yang Ibu lakukan, juga bagaimana beliau-beliau ini sehingga begitu bersemangat? Kalau prinsipnya kami ya dari DP2 KBP 3A ya di UPT P5A Subangnya selalu mensupport dan mendukung apa yang Kampung KB, terutama Pak Ketua Kampung KB-nya Pak RW tadi yang dikembangkan secara inovasi-inovasi yang jauh dari yang teman-teman lakukan semua, itu jauh dari yang kita udah ekspektasinya sudah lebih gitu dari yang kita bina sebenarnya. Jadi mereka sendiri yang berinovasi, yang memberikan kreativitas yang lebih, karena mungkin Kampung KB ini sebagai terobosan rintisan Kampung KB percontohan di Kabupaten Subang, makanya Pak Teddy semangatnya itu lebih luar biasa. Dan karena semangatnya yang luar biasa itulah makanya kami selalu mensupport dan mendukung apapun yang digagas untuk Kampung KB ini, terutama di rumah edukasi PDU Magot ini. Nah, boleh tahu, ini kan jadi program juga disupport. Kira-kira ada anggarannya nggak sih untuk support mereka? Kalau masuk anggaran itu kita selalu ada dalam kegiatan yang rutinitas ya. Tahun kemarin, tahun 2020 kita
promosi awalnya itu di kegiatan, ada kegiatan BKB, BKL, BKR, Tribina itu kita mulai membina pertamanya dari situ, kemudian masuk pengetahuan basicnya tentang apa itu kampung KB, karena kampung KB di sini artinya bukan kampung KB warga ini untuk ber-KB, tidak. Kalau kampung KB di sini kepanjangan dari keluarga berkualitas yang terintegrasi untuk mewujudkan Subang Jawara gitu. Jadi di sini ada dari segi... Tapi dari dinas Bupati pernah ke sini, Bu? Ya, kebetulan beliau pernah ke sini berkunjung dan meresmikan rumah edukasi PDU Magot di sini pada awal bulan Februari. Dalam waktu dekat dari dinas ada program apa untuk support Pak Teddy sama Ibu? Kalau kita untuk mensupportnya dalam bentuk kegiatan untuk tahun 2021 sudah mulai lagi insya Allah dari dana alokasi BOKB, bantuan operasional. Oke, mudah-mudahan disupport terus ya sama dinas terkait, dan ini sehingga bisa menjadi percontohan untuk di Subang dan Jawa Barat. Terima kasih, sampai jumpa Bapak Teddy, Pak RW, Ibu RW, dan Ibu Dinas. Saya Mr. Pasundan menyampaikan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan saya ditemani sama kawan saya, Bapak dosen. Sukses. Oke. Mantap ya. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga subscribe channelnya beliau, Butani Channel. Nanti saya cantumkan ya. Oke. Terima kasih Mr. Pasundan. Sama-sama Pak.